Yang Mulia Kaisar, hamba tidak pernah berselingkuh dengan permaisuri. Mohon Yang Mulia memeriksanya dengan cermat. Tidak berselingkuh? Kalau begitu berani saya bertanya. Yang Mulia Kaisar tidak bisa memiliki keturunan. Kakak permaisuri, lalu dari mana datangnya janin ini? Buktinya sudah jelas. Apalagi yang kau ragukan? Yang Mulia Kaisar, kita sudah menikah, kau juga tidak percaya padaku. Mulai sekarang, kau bukan lagi permaisuri negara yang agung. Seret dia keluar, penjarakan di istana terpencil. Tidak akan pernah diizinkan keluar. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar, inti ginjal Anda sangat lemah, khawatir sulit memiliki keturunan. Yang Mulia Permaisuri Dewi pemberi keturunan di kuil Wangwo, meskipun mujarab, tetapi jika Anda berlutut di sana, Anda bisa kehilangan separuh nyawa. Mu Yuanqi, saya mati-matian mengandung pewaris untukmu. Kau percaya pada mereka, tapi tidak percaya padaku. Yang Mulia? Yang Mulia? Yang Mulia, Yang Mulia? Yang Mulia, Xiao Yue pasti akan menyelamatkan Anda keluar. Yang Mulia? Yang Mulia? Yang Mulia? Bangunlah. Yang Mulia, Anda tidak boleh meninggal. Ah. Aduh, kenapa sakit sekali? Paduka, Anda sudah bangun? Anda akan melahirkan. Paduka? Aku melahirkan adikmu. Su Xiaolian, wanita paling berbakat di kota ini, belum genap berusia 20 tahun, telah meraih 7 gelar doktoral. Tolong ceritakan kepada kami, apa rahasia kesuksesan Anda? Sebenarnya rahasia kesuksesan itu sederhana saja, yaitu, aduh. Aku cuma terpeleset. Kenapa sakitnya separah ini? Kenapa kamu belum cepat mengantarku ke rumah sakit? Paduka sedang membicarakan apa? Kaisar sudah menempatkan Anda di istana dingin. Hamba tidak bisa mengantar Anda ke rumah sakit kekaisaran untuk mencari tabib. Apa kamu terlalu banyak minum? Atau belum bangun tidur? Cepat panggil pihak penyelenggara acara ini untuk menemuiku. Paduka, Di mana ini? Kenapa aku bisa punya perut sebesar ini? Paduka, sebaiknya Anda simpan tenaga, cepatlah melahirkan. Paduka, Dasar brengsek. Aku bahkan belum pernah pacaran, tapi harus melahirkan anak. Aku akan melahirkan kakekmu. lahir? Lahir? Paduka, sudah lahir. Sudah lahir. Ini pangeran kecil. Masih ada satu lagi? Masih ada satu lagi? Paduka, Kapan ini akan berakhir? Kenapa ada satu lagi? Kenapa aku melahirkan anak? Mungkinkah aku pindah dunia? Lelaki bajingan mana yang melakukannya? Aku akan membunuhnya. Ibu Suri Agung tertinggi, hati-hati. Jangan mencari perhatian. Jika kau punya kemampuan, lebih baik cepat berikan aku cicit. Jika engkau tidak punya keturunan juga, kau akan menyerahkan tahta kepada Pangeran Ning. Apakah itu ayah brengsek? Pakaian yang dia kenakan disebut jubah naga. Aku pernah melihatnya di buku gambar ibu. Tidak salah lagi? Memang dia. Pukul dia. Baik. Cepat, cepat. Adik, jangan terburu-buru. Baiklah. Salam, Ibu Suri Agung tertinggi. Salam, Baginda. Ini tabib Suci Sue yang diundang oleh Aijia dari kalangan rakyat. Dia adalah keturunan dari Sun Simiao. Mengobati penyakit ketidakmampuanmu punya anak bertahun-tahun, dia lebih andal daripada tabib istana. Mohon Baginda tunjukkan pergelangan tangan. Paduka, ginjal Anda sangat lemah. Memang tidak baik untuk kesuburan. Tapi sepertinya ini bukan bawaan sejak lahir. Apa? Hamba belajar dari Raja Pengobatan dari Sekte Abadi. Selain keterampilan medis, hamba juga mahir dalam gua bawaan ini. Sebelum datang, hamba telah meramal Baginda. Paduka, seharusnya bukan orang yang tidak punya keturunan. Maksudmu? Menurut tanda langit, Paduka seharusnya
memiliki keturunan. Jangan sia-siakan kesempatan. Siapa? Kena. Cepat lari. Oh, benar. Kaisar, kami menangkap 2 anak nakal. Lepaskan kami. Sungguh anak-anak yang lucu. Kalian datang dari mana? Dari sana. Itu arah Istana Dingin. Siapa ibu kalian? Aku tidak akan memberitahumu. Ayah sampah. Cepat lari. Cepat kejar mereka. Nyaris saja. Hampir saja tertangkap. Ibu. Kaisar, kedua anak itu lari ke sini. Sudah 4 tahun. Akhirnya aku menepati janji menikahimu, menjadikanmu permaisuri. Mereka bilang cinta raja itu tipis seperti sayap jangkrik. Dengan 3.000 selir di istana Anda cepat atau lambat akan bosan dengan Nian Er. Mulai sekarang, aku akan selalu mencintai hanya dirimu seorang. Nian Er dan Kaisar memiliki perasaan yang sehati. Seumur hidup ini, hanya mencintai Anda seorang dengan teguh hati. Baginda? Sudah 4 tahun Istana Dingin ini tidak pernah diurus dan tidak ada gaji yang dibagikan. Bagaimana kalau memberikan hadiah sedikit? Dia di sini untuk dihukum, bukan untuk bersenang-senang. Sudahlah. Baru-baru ini, halaman barat dipindahkan. Banyak barang tidak punya tempat untuk dibuang. Nanti, lihat apa yang kurang di sini. Bawakan saja ke sini. Benda apa ini? Benda apa ini? Kenapa baunya sangat busuk? Yang mulia, jangan lakukan itu. Benda ini mungkin beracun. Benda ini, baunya memang busuk, tapi rasanya lebih lezat daripada yang dibuat koki istana. Kapan Lucivenku siap? Cepat sembunyi. Nyonya, sudah saya letakkan di meja batu di luar. Mengapa Anda menyukai bau seperti ini? Benar-benar bau sekali. Banyak omong. Mana Lucivenku? Benda ini bahkan ada yang mencuri. Benar-benar pencuri mie yang tidak tahu malu. Benar-benar. Siapa sih yang mencuri Lucivenku? Kalian berdua tidak boleh berdiri selama kurang dari setengah jam hari ini. Kalau tidak, semua makanan manis hari ini dibatalkan. Jangan, Bu. Jangan berisik. Aku, seorang dokter serba bisa di abad ke-21, aku tidak bilang untuk berbuat baik bagi umat manusia. Setidaknya aku harus memanfaatkan keahlianku, kan? Anehnya, menyeberang ke tempat yang tidak berguna ini, aku bahkan belum pernah bergandengan tangan dengan pria. Aku malah melahirkan kalian berdua anak nakal, dan kalian membuatku marah setiap hari. Bu, kakiku sakit sekali. Tahan. Ibu, kami tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi lain kali. Tetap harus dihukum. Nyonya, mereka masih kecil. Aku hanya menyuruh mereka berjongkok. Aku tidak menyuruh mereka melakukan Thomas Flare atau split. Selain itu, kalau mereka tidak diberi pelajaran, nanti mereka akan kabur lagi dan ketahuan oleh ayah bajingan mereka.
Nyonya, Anda tidak boleh bicara seperti itu tentang Yang Mulia Kaisar. Kenapa tidak boleh bilang bajingan kalau memang bajingan? Kalau bicara tentang pria di dunia ini, yang paling bajingan adalah Yang Mulia Kaisar. Coba pikirkan, 3.000 selir di haremnya. Dia pasti sangat menyayangi banyak orang, ya? Sejak zaman kuno, cinta sejati seorang kaisar itu lebih rendah dari rumput. Dia seperti binatang buas berbalut pakaian. Sunian, siapa yang kamu sebut binatang buas berbalut pakaian? Yang Mulia, hamba bersujud kepada Yang Mulia. Hamba tidak tahu Yang Mulia datang tidak menyambut Anda dari jauh, mohon maafkan hamba. Inilah kaisar dari negara Yan Agung, Susia Sukyu, ayah biologisku. Memang tampan, sayangnya dia bajingan. Kenapa kau hanya berdiri di sana seperti orang bodoh? 4 tahun ini membuatmu bodoh ya? Dan apa yang kau kenakan ini? Apa pula yang ada di wajahmu itu? Kenapa memangnya? Aku berada di rumahku sendiri, aku tidak boleh bebas berpakaian di sini. Masker mata. Kau tahu masker mata? Wanita mana yang tidak memakai masker mata? Aku hanya memakai piyama di rumah. Memakai masker mata. Apa itu melanggar hukum? Saat menghadap kaisar, kau harus menjaga pakaianmu tetap rapi. Kau bahkan melupakan etika paling dasar ini. Paduka masuk tanpa mengetuk pintu. Apakah Paduka memberiku waktu untuk berganti pakaian? Tidak ada pengumuman, tidak mengetuk pintu. Langsung saja menerobos masuk ke kediaman pribadi orang. Di mana etika dasar Paduka? Kurang ajar, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada aku. Sepertinya tahun-tahun ini sia-sia saja aku mengurungmu. Dia pandai sekali menunjukkan kekuasaan. Xiao Yue, ayo bantu saya. Kau? Paduka, tenangkan amarah Paduka. Yang Mulia Su, sudah lama dikurung hingga lupa aturan. Janganlah Paduka disamakan dengan dia. Bukan hanya lupa aturan, sekarang dia menjadi semakin pandai bersilat lidah. Berani membantah aku. Dulu Yang Mulia, lembut dan patuh. Pasti 4 tahun di Istana Dingin, membuatnya menyimpan dendam kepada Paduka. Menurutku 4 tahun ini terlalu sebentar mengurungnya. Seandainya dia mau mengalah sekali saja. Mengapa sampai seperti ini? Sudahlah. Pergi dan selidiki di mana anak itu sebenarnya. Hadap Baginda. Ada urusan apa Baginda datang kemari? Barusan, saya melihat 2 anak di Taman Kekaisaran. Mereka anakmu, bukan? Kaisar pergi ke Istana Dingin? Sudah bertahun-tahun, dia masih mengenang perempuan hina itu. Jangan-jangan masalah menjebak Sunian kala itu terungkap. Apa yang kita lakukan sudah sangat rapi, tidak mungkin terbongkar. Lalu, apa yang Kaisar lakukan di sana? Kudengar perempuan hina Sunian itu melahirkan 2 anak, jangan-jangan Kaisar mengincar anak-anak itu. Tidak bisa. Jika dia mengakui kedua anak tidak jelas itu, bukan hanya impianmu menjadi permaisuri musnah, putraku Pangeran Ning juga tidak akan bisa menjadi pangeran mahkota dan mewarisi tahta. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bunda Suri punya cara untuk menghadapinya. Ayo, kita lihat. Siapa ayah mereka? Tidak punya ayah. Berkembang biak secara aseksual. Omong kosong apa yang kau katakan? Apa yang aneh tentang itu? Sini, lihat. Pada dinasti Shang, Ibu Qi Jiandi mengandung setelah menelan telur dan pada dinasti Zhou, Ibu Houji mengandung hanya menginjak jejak kaki. Aku hanya tersandung. Dan langsung hamil. Begitulah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Kenapa kau marah? Tunggu. Xiao Yue. Ya. Lihatlah. Ini adalah dekret yang kau buat saat itu, surat pemecatan permaisuri. Mari kita baca bersama-sama. Hamil karena perselingkuhan, tidak melahirkan darah bangsawan, berkhianat besar, diturunkan menjadi rakyat biasa. Lagi pula, tidak peduli bagaimana anak-anak itu, sekarang mereka tidak ada hubungannya denganmu. Hukuman yang seharusnya sudah dilakukan 4 tahun lalu. Jangan-jangan kau ingin mencari masalah setelah semuanya berlalu lagi? Apa kau masih seorang pria? Sunian. Apa yang ingin dia lakukan? Kau berani bicara seperti itu pada aku? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Pria bajingan. Berani sekali. Berani menampar Kaisar. Yang Mulia, maafkan hamba. Permaisuri tidak sengaja.
Ibu sangat berani. Pahlawan wanita. Habislah, reaksi naluriahku lebih cepat dari otakku. Ini adalah zaman kuno yang penuh kejahatan, menampar kaisar. Apakah nyawaku akan berakhir? Sun Yan, kau berkhianat besar. Prajurit, seret dia keluar. Tunggu. Yang Mulia Raja, apa yang akan kau lakukan? Sun Yan sungguh durhaka. Dia harus dihukum berat. Lalu pernahkah kau memikirkannya? Jika kedua anak itu benar-benar anakmu, sudah 4 tahun, kau belum menunjukkan sedikit pun tanggung jawab seorang ayah. Begitu bertemu, kau langsung ingin meninggalkan kesan sebagai orang yang kejam, yang ingin membunuh ibu mereka? Baiklah, Nian kecil, kau tidak perlu takut. Nenek akan membelamu. Yang Mulia Ibu Suri Agung. Ketika insiden itu terjadi, saya sedang berpuasa di kuil Huangjue. Setelah kembali, saya baru mendengar tentang pencopotan gelar ratu. Saya selalu merasa ada yang janggal. Sekarang, kedua anak ini sudah sebesar ini. Saya lihat, mereka juga cukup mirip dengan Yang Mulia Raja. Masalah tahun itu, sebaiknya diusut ulang. Itu tidak perlu. Ibu Suri, Sun Yan berzina dan mempermalukan negara, kejahatannya sangat besar. Karena sudah diputuskan, tidak perlu disidang lagi. Tunggu. Kau bilang aku berzina dan mempermalukan negara. Kejahatanku sangat besar. Apa kau punya bukti? Bukti apa lagi yang dibutuhkan? Dulu, Yang Mulia Raja sendiri yang menangkapmu saat berzina. Buktinya sudah jelas. Yang Mulia Raja adalah penguasa tertinggi, tapi dipermalukan sedemikian rupa karenamu, menjadi bahan tertawaan semua orang. Sekarang, kau malah menghasut Yang Mulia Ibu Suri Agung untuk mengungkit kembali masalah lama ini. Apa kau ingin kaisar dipermalukan lagi? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Bagaimana aku harus menjelaskan untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan kehormatan diriku? Bolehkah saya bertanya, Ibu Suri? Anda terus mengatakan bahwa saya berzina dan mencemarkan nama baik negara. Apakah Anda melihat sendiri saya melakukan perbuatan tercela itu dengan Jenderal Nian? Kau bertemu diam-diam di tengah malam, dan itu masih belum bisa membuktikan masalahnya? Bagaimana jika ada seseorang yang berkedudukan tinggi dan berkuasa sengaja menjebak? Aku takut ada 1000 cara untuk membuatku dan Jenderal Nian berada di tempat yang sama pada malam hari, kan? Apa kau menyindir bahwa aku yang menjebakmu? Sun Yan, kau sangat berani. Tidak berani. Itu hanya sebuah asumsi. Selain itu, orang yang berkedudukan tinggi dan berkuasa sangat banyak. Kenapa Anda terburu-buru merasa tersudut? Rasanya seperti ada yang disembunyikan. Kau. Dulu saat sidang disertasi doktorku, aku berdebat hebat dengan banyak orang, nenek tua mati sepertimu. Layak juga melawanku? Jangan kira kamu pintar bicara, lalu bisa lolos begitu saja. Dahulu, perzinaanmu dengan Jenderal Nian sudah diketahui umum. Diketahui umum? Kalau begitu, saya sungguh heran. Seharusnya, saat itu saya sudah hampir melahirkan, kan? Maksud Anda, dengan perut sebesar itu, saya masih bisa berzina dengan orang lain? Itu bukan tidak mungkin. Wah, itu benar-benar masalah teknis yang sulit. Anda punya pengalaman? Omong kosong. Dari mana saya punya pengalaman? Meskipun kalian tidak melakukan perbuatan hina itu, tetapi kalian bertemu secara rahasia di tengah malam, itu sudah cukup membuktikan adanya hubungan terlarang di antara kalian. Hubungan terlarang apa? Apa yang membuat saya dengan perut sebesar itu masih berani ambil risiko bertemu rahasia dengan orang lain? Coba Anda bantu saya menganalisis. Apa alasannya? Tentu saja karena janin di perutmu adalah darah daging Jenderal Nian, maka dari itu kamu sangat ingin bertemu dengannya. Oh. Jika memang begitu, bukankah saya bisa membuktikannya sebaliknya? Jika yang saya kandung adalah anak kaisar, apakah saya punya alasan untuk menjalin hubungan dengan Jenderal Nian? Itu sudah pasti. Bagus. Semuanya dengarkan. Nah, poin utamanya sekarang adalah anak ini anak siapa? Jika itu anak kaisar, maka tuduhan perzinaan dan pencemaran nama baik negara tidak akan berlaku. Keturunan genetik itu sangat penting. Kedua anak ini mirip siapa? Saya yakin Ibu Suri Agung tertinggi dan kaisar sudah melihatnya. Dari penampilan, sama sekali tidak terlihat ada masalah apapun. Menurut saya, sama sekali tidak mirip. Untuk membuktikan apakah kedua anak itu keturunan kerajaan, dibutuhkan pembuktian dari tabib. Pembuktian tabib seperti apa yang Anda inginkan? Tentu saja, uji tetes darah untuk membuktikan kekerabatan. Tentu saja dengan tes kemurnian darah. Astaga,
Cara kuno murahan dan tidak dapat diandalkan seperti ini, bahkan mengklaim sebagai bukti dari tabib. Karena ini adalah darah bangsawan, berhati-hati itu baik. Minta tabib suci Sue bersiap. Lakukan tes kemurnian darah. Tunggu sebentar. Karena ini adalah tes kemurnian darah kerajaan, harus dilakukan oleh tabib istana. Tabib keliling dari luar, dikhawatirkan tidak akan diterima. Baik. Kalau begitu aku setuju denganmu. Baginda, jika darahnya menyatu, maka terbukti adanya hubungan ayah dan anak. Jika tidak menyatu, maka tidak terbukti. Dua tetes darah tidak menyatu, ini membuktikan bahwa anak itu sama sekali bukan anak Baginda. Sunian, kau terus membuat ulah, mempermalukan Baginda, prajurit, seret dia dan dua anak haram itu ke bawah, hukum mati sekarang juga. Tunggu. Atas dasar apa kau bilang anak ini bukan anak Baginda? Bukti sudah jelas, apalagi yang bisa kau bantah? Hanya 2 tetes darah saja. Nenek iblis, dengan trik murahanmu ini, kau ingin menghabisiku? Nenek Suri, jika aku bisa membuktikan anak ini adalah anak Baginda, bolehkah aku meminta sesuatu dari Anda? Jika engkau bisa membuktikan itu adalah darah bangsawan, permintaan apapun yang kau ajukan, aku akan menyetujuinya. Terima kasih, Nenek Suri. Tapi, bagaimana engkau akan membuktikannya? Yang ini... Ini? Sunian, akal licik apalagi yang kau rencanakan? Sudah menyatu, mereka akan menyatu sepenuhnya. Selamat, Kaisar. Selamat kepada Kaisar. Tampaknya negara yang agung, kita akan memiliki pewaris takhta. Selamat, Kaisar. Selamat, Kaisar. Ini tidak mungkin. Yeay, yeay. Bagus sekali, hahaha. Nenek sihir tua, trik murahanmu itu, bagiku itu tidak ada apa-apanya ya. Ibu Suri Agung tertinggi, kini kebenaran telah terungkap, tuduhan bahwa hamba melakukan perzinahan dan mencemarkan nama baik negara adalah sesuatu yang tidak berdasar. Mohon umumkan ke seluruh negeri, memulihkan nama baik keluarga Su. Dasar wanita jalang. Kau benar-benar berpikir semuanya akan selesai begitu saja? Tunggu sebentar. Meskipun kedua anak ini adalah darah daging kaisar, itu tidak membuktikan bahwa kau dan Jenderal Nian tidak memiliki hubungan gelap apapun. Kau bertemu secara diam-diam di tengah malam, bagaimana kau akan menjelaskan itu? Ibu Suri, Anda tampaknya lupa apa yang baru saja Anda katakan. Jika memang begitu, apakah saya bisa membuktikan sebaliknya lagi? Jika anak yang saya kandung adalah anak kaisar, saya seharusnya tidak punya alasan untuk menjalin hubungan gelap dengan Jenderal Nian, bukan? Tentu saja begitu. Meskipun harus diakui. Cukup. Sandiwara ini harus diakhiri. Jangan bicara lagi. Kaisar, sekarang kebenaran sudah jelas. Saatnya mengeluarkan titah. Mulai hari ini, keturunan kekaisaran kembali ke kuil leluhur. Istana Feng Yi bersiaplah, dengan upacara tertinggi, sambut kembalinya permaisuri ke istana. Tunggu sebentar. Hamba hanya ingin nama baik hamba diumumkan ke seluruh negeri. Hanya itu yang hamba inginkan. Adapun posisi permaisuri ini, lebih baik ditiadakan saja. Sunian, apa maksudmu? Su Xia, Su Qiu, kembali ke kuil leluhur klan Huang, saya tidak keberatan. Tetapi istana dingin ini, saya sudah terbiasa tinggal di sini, saya tidak mau pindah lagi. Sedangkan istana Feng Yi ini, siapa yang mau tinggal? Biar mereka yang pindah. Baginda, carilah saja permaisuri yang lain. Sunian, kau sungguh berani sekali. Perintahku, bukanlah hal yang bisa kau tolak, hanya dengan perkataanmu. Ini adalah surat keputusan pencopotan permaisuri yang ditandatangani langsung oleh Kaisar 4 tahun lalu. Tertulis dengan jelas di dalamnya, dikirim ke Istana Dingin, dikirim ke Istana Dingin, dikirim ke Istana Dingin, dan tidak akan pernah kembali.
Perintah saat itu, hamba masih ingat betul. Pepatah mengatakan, perkataan seorang kaisar adalah mutlak. Hamba mohon pada kaisar, jangan menarik kembali ucapan Anda. Dasar pria tidak berguna. Tadi hanya berdiam diri, sekarang ingin memperbaiki keadaan. Apa Anda benar-benar berpikir semua yang terjadi sebelumnya bisa begitu saja dimaafkan? Mimpi. Sun Yan, Sudahlah, Kaisar 4 tahun di Istana Dingin, ditambah kejadian hari ini, bagaimanapun juga, Nian Yato telah menderita. Jangan terlalu menekannya. Masalah pewaris kekaisaran bisa diumumkan ke seluruh negeri. Lantik putra mahkota, dan panggil kembali anggota keluarga kekaisaran. Mengenai masalah permaisuri, kita bicarakan lain waktu. Hadiah apa yang kamu inginkan, Nian Yato? Katakan saja. Ibu Suri Agung, hadiah tidak perlu, namun hamba mohon Anda menepati janji dan anugerahkan satu hal pada hamba. Hal apa? Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan? Ya, hamba tidak ingin seumur hidup terjebak di istana ini. Jadi, hamba memohon pada Ibu Suri Agung untuk memberikan hamba kebebasan, hak untuk keluar masuk istana. Sudah berapa tahun aku di zaman kuno ini tidak pernah keluar istana dalam benar-benar menyengsarakan. Sudahlah. Penjara istana telah menahanmu selama 4 tahun. Sudah saatnya kau mendapatkan kebebasanmu kembali. Hari ini, saya yang memutuskan memberimu medali emas Fei Feng. Pegang ini. Di dalam maupun di luar istana, kemanapun kau pergi, kau bebas bergerak tanpa hambatan. Terima kasih, Ibu Suri Agung. Akhirnya aku bisa keluar istana. apakah dia sebegitu tidak ingin tinggal di istana? Apakah dia membenciku? Wah, ramai sekali. Sudah 4 tahun, akhirnya aku bisa melihat seperti apa pasar rakyat kuno itu, Kak. Hahaha. Mami, aku ingin membeli bahan-bahan untuk membuat kue saat pulang nanti. Baiklah. Kita akan membeli beberapa bahan mentah, lalu kita akan melihat pabrik tembikar terdekat. Adik, ayo kita bermain dengan mainan genderang itu. Tentu saja. Adik, tempat itu sangat ramai. Ayo kita lihat. Tentu saja. Baru saja mendapatkan medali emas Fei Feng, sudah kabur keluar istana, bahkan tidak bisa menjaga seorang anak. Jalan. Mengapa kalian tidak segera menyambutku, Pangeran Arses dari Visis? Berlututlah dan terima hadiah. Kurang ajar. Kekaisaran Yan Agung kita yang bermartabat, memiliki wilayah yang luas dan sumber daya melimpah, serta banyak orang berbakat, bagaimana mungkin membiarkan negara kecil berkuar-kuar? Justru kalian, para hantu barat, yang bodoh dan terbelakang. Benar, kami orang Yan hanya berlutut kepada langit, bumi, dan orang tua. Siapa kau hingga merasa pantas? Cih, kalian Dian bahkan harus mengandalkan sempoa untuk berhitung. Bukankah itu tanda ketertinggalan? Kau, Apa maksudmu? Jika kalian memang punya kemampuan, coba pecahkan 5 masalah matematika sulit yang kutinggalkan ini. Setiap berhasil memecahkan satu soal, aku akan memberikan 1 batang emas sebagai hadiah. Jika kalian bisa memecahkan semuanya, aku akan mengakui kehebatan negara Yan Agung kalian. Lagi pula, semua batangan emas di sini akan menjadi miliknya. Sekumpulan orang bodoh yang terbelakang. Hari ini, pangeran ini pasti akan mematahkan kebanggaan Yan dan menjunjung tinggi nama Visi. Posisi pemimpin aliansi 1000 bangsa kali ini pasti milik kekaisaran Visi. Hantu-hantu barat ini benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya datang ke tanah Yan untuk menantang. Biar aku yang bereskan mereka. jangan gegabah. Hantu-hantu barat ini selalu penuh tipu muslihat, mereka memandang kita orang Yan sebagai musuh. Tindakan mereka ini, aku khawatir mereka sudah bersiap-siap. Betul, jangan sampai kau terpancing oleh provokasinya. Hati-hati mempermalukan orang Yan. Lalu bagaimana? Kita tidak mungkin menyerah tanpa perlawanan, kan? Itu terlalu memalukan. Apalagi, kalian lihat tumpukan emas itu. Apakah kalian tidak tertarik? Wah, ramai sekali. Ada apa? Adik, benar-benar ada hantu barat seperti yang ibu bilang ya? Benar-benar. Kalian menyebut diri kalian negara besar, dengan wilayah luas dan sumber daya melimpah, serta penuh orang berbakat. Kenapa sekarang tidak ada yang berani maju? Menurutku, kalian semua hanyalah sekelompok sampah. Benar sekali. Hai orang-orang bodoh, sadar diri kalian tidak seberapa, kenapa kalian tidak segera berlutut dan menyembah kekaisaran Visi kami? Siapa tahu, jika pangeran kami senang,
dia akan menganugerahkan algoritma bilangan ini kepada kalian. Ini adalah keterampilan perhitungan yang luar biasa. Benar-benar keterlaluan. Masa bodoh apakah ini jebakan atau bukan? Meskipun aku tidak mendapatkan emas itu hari ini, aku tetap harus maju untuk meredam arogansi mereka. Siapa bilang di negara Yan Agung, kami tidak ada orang yang mampu? Aku yang akan maju. Semangat, 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 semangat. Redam arogansi mereka. Semangat, 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 semangat. Di dalam kotak besar, masukkan angka 1 sampai 6, agar setiap angka dari 1 sampai 6 hanya muncul sekali di setiap baris, setiap kolom, dan setiap kotak kecil. Cukup isi semua tempat kosong. Astaga, bukankah itu permainan sudoku kecil yang biasa ibu berikan kepada kami? Itu dia, hal sesederhana ini, apa yang harus dibanggakan? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh delegasi asing ini? Mengambil alasan datang untuk merayakan negara Yan Agung, mendapatkan putra mahkota, tetapi malah membuat keributan di pasar, memamerkan keterampilan sepele mereka ini, dan menekan rakyat negara Yan Agung kami. Kita lihat saja dulu. Hahaha. Di sini, semuanya salah. Haha. Kalian semua babi bodoh negara Yan. Memang benar, tidak tahu apa-apa selain ilmu pengetahuan basi. Menurutku, negara Yan akan hancur. Chen Lin, Ampuni hamba yang mulia, hamba akan segera memberitahu pengawal kekaisaran. Keterlaluan. Negara Yan kita makmur dan jaya, yang mulia bijak dan gagah perkasa, negara yang besar, abadi selamanya. Apa negara yang besar abadi selamanya? Teknologi kalian sudah ketinggalan zaman. Lagi pula, kaisar yang kalian itu sepertinya sampai sekarang belum punya keturunan kan? Sepertinya pewarisan takhta akan bermasalah. Siapa bilang yang mulia tidak punya keturunan? Beberapa hari yang lalu baru diumumkan ke seluruh dunia, mendapatkan keturunan kekaisaran, dan akan mengadakan upacara penganugerahan putra mahkota. Masalah ini, aku juga pernah mendengarnya. Bukankah itu hanya anak haram yang dilahirkan oleh ratu yang disingkirkan karena berselingkuh? Kita bahkan tidak tahu apakah itu keturunan kaisar. Lagi pula, tumbuh di istana terpencil seperti itu, sepertinya otaknya juga bermasalah. Memilih orang idiot seperti itu sebagai putra mahkota, jika nanti mewarisi takhta negara, maka negara yang pasti akan tamat kan? Bajingan ini, tidak apa-apa menghina ayah bajingan itu. Tapi dia juga menghina mama dan kami, mengatakan otak kami bermasalah. Kak, ayo kita naik dan habisi mereka. Baik. Anak kecil dari mana? Enya sana. Kenapa kalau anak kecil? Bukankah permainan sudoku ini memang mainan anak kecil? Sejak usia 3 tahun, ibu sudah mengajari kami memainkannya. Aku sudah bosan memainkannya. Benar-benar tidak menarik. Jangan buang-buang waktu. Aku kerjakan 3 soal. Kau kerjakan 3 soal. Cepat selesaikan. Kita masih harus mencari ibu. Pangeran, ada apa dengan kedua anak kecil ini? Mereka hanya anak-anak yang bertingkah aneh dan menempelkan ini sembarangan. Bahkan ahli matematika nomor 1 di negara kita tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengerjakannya tanpa berpikir. Kaisar apa putra mahkota kecil dan putri kecil benar-benar bisa menyelesaikannya? Selesai, periksa saja. 8 menit. Semuanya benar? Bagaimana mungkin? Semuanya benar. Bagaimana mungkin? Ternyata semuanya benar. Soal ujian dari iblis barat ini ternyata bisa dipecahkan oleh 2 anak kecil dari Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak sampai 10 menit mereka sudah menyelesaikannya. Bahkan, jika ahli matematika terhebat di negara kami, mustahil bisa melakukannya. Yang mulia, putra mahkota dan putri sungguh cerdas. Selirsu benar-benar hebat dalam mendidik mereka. Mereka adalah anak-anakku. Saya kira ilmu perhitungan barat itu hebat sekali. Kalau dilihat begini ternyata hanya permainan anak-anak. Hanya dengan hal seperti ini, berani datang ke dinasti Yan Agung kami untuk unjuk gigi dan bersikap sombong. Hahaha, menurutku dia tidak tahu diri. Usir dari Yan. 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 Kita sudah memecahkan soalnya. Jadi emas-emas ini sudah menjadi milik kita kan? Pas sekali untuk membeli bahan baku untuk ibu. Nanti biar ibu membuatkan mesin penggerak abadi untuk kita. Hanya dengan memecahkan beberapa gerakan, soal semudah ini, kita bisa mendapatkan emas sebanyak ini, yang namanya uang. Mudah sekali didapatkan, ya. Aku tidak boleh membiarkan 2 anak jenius ini lolos begitu saja. Jika Yan memiliki bibit unggul seperti ini akan sangat merugikan kita di masa depan.
Seharusnya, ini milik keluarga kerajaan kami, yang akan dipamerkan di... Kau ibu mereka? Benar. Sekelompok pria dewasa di sini mengganggu dua anak kecil. Tidak tahu malu? Siapa suruh dia memecahkan harta pusaka agung kami? Hanya barang rongsokan seperti ini? Masih disebut harta pusaka agung? Seberapa memalukan sih kalian orang barat ini? Kau, wanita bodoh, apa kau tahu kalau ini adalah alat penunjuk waktu paling presisi di era kami? Dian, sepertinya tidak ada yang memilikinya. Memangnya kau bisa mengerti? Ini hanya jam, kenapa kau ribut sekali? Hanya barang sederhana seperti ini, ekornya sudah setinggi langit, aku akan memperbaikinya untukmu, bukankah itu cukup? Kau perbaiki? Kau sedang bercanda ya? Bahkan tukang kami yang ikut serta pun tidak berani bilang bisa memperbaikinya. Jangan samakan tukangmu itu denganku. Level mereka bagaimana, pantasnya mereka, dibandingkan denganku? Xiao Yue, tolong bawakan semua perkakas yang kubeli itu kemari. Menurutmu, apakah wanita muda ini bisa memperbaiki jam ini? Sulit untuk dikatakan. Apa kau tidak dengar? Dia itu ibunda dari kedua anak itu. Kedua anak itu saja sudah sehebat itu. Bukankah ibunda mereka akan jauh lebih hebat lagi? Mencoba mengajari master, aku tidak akan percaya. Instrumen paling presisi di istanaku bisa diperbaiki oleh wanita bodoh sepertimu. Kalau begitu, jika aku berhasil memperbaikinya, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, aku sendiri yang akan meminta maaf kepadamu. Jika engkau tidak bisa memperbaikinya, aku akan membawa serta dirimu. Baik, sudah disepakati. Yang Mulia Su kali ini terlalu percaya diri jika beliau tidak bisa memperbaikinya, bukankah? Dia tidak terlalu percaya diri. Dia tahu bahwa dia pasti bisa melakukannya. Selesai? Sangat mudah. Apa yang kau bicarakan? Omong kosong, hanya dirimu. Bisakah kau memperbaiki milik Samudra Atlantik? Tidak, mustahil. Bahkan pengrajin terbaik di negeri kami, dia butuh beberapa hari untuk memperbaikinya. Bagaimana mungkin kau bisa memperbaikinya? Benda seperti ini, masih perlu beberapa hari lagi? Masih berani menyebut diri pengrajin top? Kenapa tidak cepat minta maaf? Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Saya sudah tahu, dia pasti bisa melakukannya. Yang Mulia Su bisa mendapat pengakuan dari Anda, itu pasti luar biasa. Sejak naik takhta, ini pertama kalinya kami melihat Yang Mulia tertawa begitu bahagia, sepertinya nanti saya harus berusaha menyenangkan Nyonya Su dengan baik. Cukup, semua diam. Saya pangeran dari negara fisis yang agung ini, hanya dengan kalian para rakyat jelata ini. Bisa menghina saya? Pantas bagi saya untuk meminta maaf pada kalian. Kenapa kalian terpaku? Maju, bunuh mereka semua. Ada pembunuhan, tolong. Minggir, minggir dari hadapan saya. Wanita rendahan, berani menghina negara Atlantis saya? Hari ini nyawa Anda akan diambil. Kenapa pasukan kekaisaran belum datang? Seharusnya sebentar lagi sampai... Gawat, kenapa orang-orang kuno ini tidak bisa menerima kekalahan? Langsung main pukul saja. Saya benar-benar lelah. Bagaimana ini? Seandainya saya tahu, seharusnya saya membawa senjata rahasia keluar. Satu tembakan saja mereka semua akan tewas. Anda jangan mendekat. Apa Anda tahu siapa saya? Saya ini permaisuri dari negara Yan Agung. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan tamat. Tolong selamatkan saya. Siapapun, tolong selamatkan saya. Anda pikir saya bodoh? Saat ini Kaisar Yan sama sekali belum menetapkan permaisuri. Anda pikir saya akan tertipu? Berhentilah memberontak, mati saja dengan tenang. Selesai. Kali ini saya benar-benar akan mati. Seandainya saya tahu, saya tidak akan berlagak tadi. Dasar berandal, berani-beraninya, berani-beraninya. Maafkan saya datang terlambat. Untung saja Anda datang tepat waktu. Jika saya datang sedikit lebih terlambat, permaisuri hamba mungkin sudah tiada. Anda menjauh dari saya. Siapa bilang saya mau menjadi permaisuri Anda? Tadi siapa yang dengan yakinnya bilang, mau menjadi permaisuri hamba? Itu hanya taktik untuk menyelamatkan diri. Syukurlah Anda baik-baik saja. Wah,
Inikah yang dilakukan orang dewasa di buku cerita? Wah, memalukan sekali. Kalian berdua, apa aku belum pernah mengajarkan kalian? Apa itu tabu untuk dilihat? Yang mulia, ampuni hamba karena terlambat datang membantu. Bangunlah, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku adalah pangeran dari negara Fisis, utusan yang datang atas undangan. Apakah Kaisarian Agung melakukan ini padaku? Karena ingin memicu perang antara kedua negara. Menghina permaisuri saya? Dan berani mengancam saya? Karena kamu bersikeras ingin mati? Saya bisa mengabulkannya. Pasukan pengawal kekaisaran. Aku tidak ingin mati. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah utusan negara tamu, kamu tidak boleh membunuhku. Jika kamu membunuhku, berarti kamu melanggar semua perjanjian bangsa. Kamu menghancurkan perdamaian. Kamu memicu perang. Saya bisa tidak membunuhmu, tapi saya bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku salah. Aku minta maaf. Aku akan menggantinya untukmu. Mau ya? Aku mohon padamu. Maukan Anda memaafkan aku? Aduh, sudahlah Yang Mulia. Lihat saya tidak apa-apa kan, karena dia bersedia menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Mari kita berbaik hati dan membebaskannya kali ini. Apa? Menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi? Aku cuma bayar ganti rugi uang. Aku tidak. Upacara penobatan sudah dekat. Saya bisa tidak membunuhmu. Xiao Linzi, bawa dia pergi untuk membahas masalah penyerahan wilayah dan ganti rugi. Bukan. Saya membayar ganti rugi. Saya tidak menyerahkan wilayah. Bukan. Kalian? Anian, maafkan saya. Saya tidak bisa karena keinginan pribadi membalaskan dendammu. Maaf. Tapi saya jamin kepadamu, saya pasti akan membuat negara Fisis membayar harga yang sangat mahal. Bolehkah, Anian? Baiklah, baiklah. Aku akan menuruti semua rencanamu. Aku masih sibuk harus berbelanja. Kau masih berani berkeliaran. Jika saja aku terlambat datang sedikit, kau dan anak-anakku pasti sudah celaka. Ikutlah aku kembali ke istana. Aku tidak mau kembali. Ini hanya kecelakaan. Aku akan lebih berhati-hati setelah ini. Pegang erat-erat. Siapkan kereta, kembali ke istana. Ayah, ibu, tunggu kami. Sialan, pelacur itu berhasil mendapatkan kembali posisinya. Bibi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Upacara penobatan putra mahkota sudah diumumkan ke seluruh negeri. Sekarang banyak negara datang memberi selamat. Pelacur Sunian itu pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke posisi permaisuri. Begitu? Di mana lagi tempatku dan sepupu? Mereka benar-benar tidak menghargaiku. Mereka malah rela membiarkan anak haram itu naik tahta dan tidak mau membiarkanku menduduki posisi sebagai adik kaisar. Tenanglah. Penobatan putra mahkota adalah peristiwa besar yang disaksikan seluruh negeri. Asalkan kita bisa membuat pelacur itu dipermalukan di upacara ini, membuatnya melakukan kesalahan di depan para utusan negara, meskipun kaisar memaksanya naik ke posisi permaisuri, rakyat dan menteri pengadilan tidak akan pernah mengizinkannya. Sedangkan putra mahkota masih muda, dia masih bisa kita kendalikan. Negeri ini hanya milik putraku, Pangeran Ning. Mu Yuanqi, pembohong brengsek itu, katanya aku bebas keluar masuk istana, tapi malah memenjarakanku lagi, dan berkilah dengan indah, bahwa upacara besar akan tiba. Negara-negara lain datang memberi ucapan selamat. Jingcheng ini penuh dengan orang-orang yang meragukan, katanya demi keselamatanku. Cih. Paduka, hati-hati dengan ucapan Anda. Baginda tidak salah kok, apalagi karena upacara besar sudah dekat. Permaisuri mana di istana belakang ini yang tidak sibuk menyiapkan hadiah hanya untuk menunjukkan kehebatan? Ya Paduka saja yang terus memikirkan bagaimana caranya keluar istana pemain. Sebagai ibu dari putra mahkota, bagaimana bisa begitu terobsesi dengan kesenangan duniawi? Sudahlah Xiao Yue, jangan mengomel lagi, jangan mengomel lagi. Bukankah masih ada beberapa hari? Mengapa terburu-buru? Ucapan Paduka itu sudah berapa kali Anda katakan? Apalagi hari ini sudah tanggal 3 sejak kedatangan negara-negara asing dan penobatan putra mahkota hanya tersisa 3 hari. Apa? Tinggal 3 hari? Gawat, gawat. Aku belum memikirkan. Hadiah apa yang akan kuberikan? Sebenarnya, hadiah apa yang sebaiknya kuberikan? Kristal? Tidak bisa. Ukurannya terlalu kecil, tidak cukup memukau. Meriam dan peluru? Jika ini ditampilkan saat upacara,
Bukankah itu akan terlalu menakutkan? Aku tahu. Temani aku ganti baju dulu, kita keluar istana sebentar. Aku sudah memikirkan apa yang akan kuberikan di upacara itu. Paduka, tetapi Baginda tidak mengizinkan Anda keluar istana. Kalau begitu kita sembunyi-sembunyi saja, memanjat tembok untuk keluar. Lagi pula, ini adalah persembahan yang disiapkan untuk upacara akbar. Alasannya masuk akal. Kali ini aku harus memastikan orang-orang kuno ini melihat apa yang sesungguhnya, pertunjukan kembang api yang memukau. Saat kembang api diluncurkan nanti, mereka pasti akan terpukau. Mamiku, kalian sedang melakukan apa? Jadi, apa sebenarnya yang Mami dan kalian mau lakukan? Mami ingin diam-diam keluar istana untuk membeli bahan. Keluar istana. Aku ikut. Aku juga ikut. Aku ikut. Aduh, tidak boleh. Kalian berdua baru saja membuat masalah terakhir kali. Kali ini kalian harus tinggal di istana dengan patuh. Aku mau ikut. Aku juga mau ikut dong. Baiklah, dasar kalian anak-anak nakal. Aku ajak kalian keluar saja ya. Yeay. Bagus. Lagi pula kali ini, aku membawa pistol. Seharusnya tidak akan terjadi masalah besar. Yang mulia, gawat. Selir itu diam-diam membawa kedua pangeran kecil keluar istana lagi. Apa? Benar-benar membuatku cemas. Ikuti mereka. Ibu Suri, selir di istana terpencil itu, seperempat jam yang lalu, membawa pangeran kecil keluar istana. Upacara besar sudah dekat, masih berani keluar dan pamer? Kau benar-benar tidak takut mati, Sunian? Segera cari orang untuk mengikuti, bertindak sesuai keadaan. Empat tahun sudah. Akhirnya aku, Nian Wuji, menyelesaikan perintah menjaga perbatasan, kembali untuk menebus kesalahanku. Hanya saja, Anyan, apakah kau baik-baik saja di Jingcheng? Yang mulia, sepertinya tidak baik kita keluar diam-diam seperti ini. Sebaiknya kita segera kembali saja. Apa yang perlu ditakutkan? Yang mulia ini sudah mengambil pelajaran kali ini dengan membawa senjata dewa. Siapapun yang berani menggangguku, akan kubiarkan mati tertembak. Benar, biarkan dia mati. Mama, itu apa? Kiu ingin makan. Mami, di depan ramai sekali. Aku mau ke sana. Sudah, jangan berisik. Kalian berdua, mau makan apa? Biarkan Xiao Yue membawa kalian. Mami masih harus sibuk membeli bahan. Kalau begitu, kakak akan membawa kalian membelikan manisan buah hawthorn, mau? Mau. Ciu mau makan yang mana? Susia, manisan buah hawthorn, apa yang mau kamu makan? Dasar wanita Yan yang sialan. Kaisar Yan Agung yang licik. Beraninya memaksa putra Raja Visi ini menyerahkan tanah dan membayar ganti rugi. Sialan. Semuanya sialan. Pangeran ini, cepat atau lambat, akan membuat kalian membayar mahal. Wanita murahan ini beraninya muncul di depan pangeran ini lagi. Benar-benar tidak tahu diri. Kaisar Yan Agung ternyata tidak ada. Kali ini pangeran ini akan lihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian. 2 manisan buah hawthorn. Mami, tolong aku. Yang mulia, gawat. Kedua pangeran kecil telah diculik. Yang mulia, gawat. Kedua pangeran kecil telah diculik. Cari mati. Cepat lepaskan mereka, atau aku tembak kau sampai mati. Hanya dengan tongkat besi kecil ini, kau pikir bisa mengancam kami? Jangan mimpi. Kau hanya tinggal menunggu untuk menjemput mayat anak-anakmu. Kalau begitu, matilah kau. Sialan. Kau segera bawa Kiu kembali ke istana, panggil orang untuk bantuan. Yang mulia, jangan. Cepat kembali dan laporkan pada Wang Ye. Pergi. Ada apa, Kiu? Ayah, cepat selamatkan kakak. Apa yang terjadi? Yang mulia, pangeran kecil diculik. Yang mulia Su sendirian mengejar ke arah sana.
Xiao Lingzi, bawa putri kembali ke istana, panggil pasukan penjaga kekaisaran. Berhenti. Sekarang kau lepaskan anak itu, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Apa kau salah orang? Sekarang aku yang mengancammu. Cepat lempar padaku artefak berkekuatan luar biasa yang ada di tanganmu itu. Jika tidak, aku akan langsung menjatuhkannya. Kau, Apa kau maksudmu? Jangan coba-coba bergerak. Jika aku mati, dia juga harus jatuh bersamaku. Aku hitung sampai 3. Jika tidak kau berikan, aku akan menjatuhkannya. 3, 2, 1. tunggu sebentar. Aku setuju. Senjatanya ada di sini. Kau lepaskan anak itu. Dan ambil sendiri. Artefak. Dengan artefak sekuat ini, kekaisaran fisikku pasti akan tak terkalahkan. Kau maju beberapa langkah lagi. Jangan panik, Su Xiaolian. Peluru di dalam pistol sudah habis. Aku hanya perlu membawa anak nakal ini dan melarikan diri. Mati kau. Mati kau. Celaka, kali ini aku pasti mati. Dewa Perang. Nian Wuji. Gagah sekali. Anian, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Baguslah kalau kamu tidak apa-apa. Apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak mungkin mau. Lihat saja bahunya yang lebar dan pinggangnya yang ramping. Dia adalah pria sejati yang gagah. Ditambah lagi dia menyelamatkanku, jadi tidak masalah. Mama. Apa yang Mama lakukan dengan paman tampan ini? Sunian, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Hanya saja pahlawan tak dikenal ini menyelamatkanku. Anian, kamu tidak mengenaliku? Pahlawan tak dikenal? Apa kamu pikir aku buta? Sampai tidak tahu siapa dia? Hamba, Nian Wuji, memberi hormat kepada Baginda Kaisar. Astaga. Apa-apaan ini? Dia ternyata adalah pria yang dituduh berselingkuh dengan pemilik tubuh ini. Aduh, gawat. Aku berpura-pura tidak mengenalnya. Aku tidak akan dicurigai, kan? Mama, di mana adik perempuanku? Adik juga diculik. Cepat selamatkan dia. Dasar bocah nakal. Tenang saja. Aku sudah menyelamatkan adik perempuan dan menyuruh Xiao Yue membawanya kembali ke istana. Putraku, jangan khawatir. Aku sudah membawa Qiu Qiu kembali ke istana. Kalian siapa? Mau apa? Apa yang dikatakan Wang Ye benar? Kaisar bodoh ini. Benar-benar dibutakan oleh perempuan licik itu. Berani keluar kota sendirian. Baguslah. Kali ini, kita akan membunuh mereka atas nama kekaisaran visi. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghentikan Wang Ye naik takhta? Jangan sisakan satupun. Bunuh. Kalian berani? Aku adalah Kaisar Yan. Berani menyentuhku? Aku akan menghukum seluruh keluargamu. Menghukum seluruh keluargaku? Kami bukan orang Yan. Siapa yang bisa kau hukum? Serang mereka. Yang mulia, Anda pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Cepat pergi. Jangan buang waktu dengan Nian Wuji. Menyebar, bunuh Kaisar Yan Agung. Mu Yuanqi. Apa kau yakin kita meninggalkan dia sendirian? Tidak apa-apa. Dia adalah Jenderal Kavaleri Agung. Mengurus beberapa pembunuh bayaran saja perlu kau khawatirkan? Mama, jangan banyak bicara. Ayo cepat pergi. Mereka mengejar kita. Cepat pergi. Mama, hati-hati. Mami, hati-hati.
Sunian, apa kau baik-baik saja? Mami, Aku baik-baik saja. Cepat kalian pergi. Jika tidak, sudah terlambat. Pergi. Kali ini, mau lari kemana lagi kalian? Mu Yuanci, maafkan aku. Aku hanya membebanimu. Ini semua salahku, yang terlalu percaya diri. Kupikir dengan membawa senjata api, aku bisa bertindak seenaknya di zaman kuno, ternyata malah merugikan semua orang. Ini bukan salahmu. Jika ada yang patut disalahkan, itu karena aku lengah. Membiarkan para brengsek ini mengambil kesempatan. Tenanglah, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Anakku, cepat bawa ibumu pergi. Mami, ayo kita cepat pergi. Mu Yuanqi, Mami, cepat pergi. dasar anak nakal, Mami tidak bisa pergi. Jika Mami pergi, bagaimana dengan ayahmu? Lalu kita harus bagaimana? Aku tidak ingin ayah dan Mami mati. Kita harus bagaimana? Cepat pikirkan, pasti ada jalan keluarnya. Aku tahu. Belerang, arang, syukurlah semuanya masih ada. Mu Yuanqi, bertahanlah sebentar lagi. Begitu aku selesai membuat peledak, aku pasti buat orang-orang ini tak dapat tempat untuk dikubur. Mami, apa yang sedang kau lakukan? Jangan berisik, Mami sedang membuat senjata pemusnah pamungkas. Anian, kenapa kau belum cepat pergi? Papi, Mami bilang dia tidak akan meninggalkanmu. Mami sedang membuat senjata pemusnah pamungkas. Papi, kau harus bertahan. Senjata pemusnah pamungkas? Dia? Mu Yuanqi, inikah si bodoh yang kau lindungi? Dengan mempertaruhkan nyawamu dan mengulur waktu, Kaisar Yan Agung mati demi wanita seperti ini, benar-benar lelucon besar. Segera minum pil pemicu darah dan bunuh dia. Anian, si bodoh ini. Sialan, aku hampir tidak tahan lagi. Kenapa pasukan pengawal kekaisaran belum datang? Ibu, gawat. Ayah ditikam. Jangan terburu-buru, sebentar lagi selesai. Ibu, cepatlah sedikit. Ayah hampir tidak kuat lagi. Berapa rasio bubuk mesiu itu? Rasio bubuk mesiu adalah 75% nitrat, 75% nitrat, 15% belerang, 15% belerang, 5% arang. Mu Yuanqi menyingkir dan tiarap. Apa-apaan ini? Cuma segini. Mau menakuti siapa? Serang semuanya. Mu Yuanqi, kamu tidak apa-apa? Ayah, Aku di sini. Mu Yuanqi, kamu? ayah, wajahmu lucu sekali. Tertawa. Tertawa. Lucu sekali. Hanya tahu tertawa. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa senjata dahsyat buatanmu ini begitu kuat? Kalau tidak, mana mungkin aku kehilangan ketenangan seperti ini? Aku sudah lama menyuruhmu tiarap. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Betul, ibu sudah memberitahumu. Ayah nakal. Misi Wang Ye harus diselesaikan. Hati-hati. Mu Yuanqi, Jangan bergerak. Ada racun. Mu Yuanqi, kamu pasti mati. Kekaisaran visi kamilah yang terkuat. Mu Yuanqi, Mu Yuanqi, Mu Yuanqi. Untung saja tabib datang tepat waktu. Kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku... Kalau tidak, permaisuri beta akan mengorbankan diri demi cinta, ya?
Jangan bicara omong kosong. Kau sudah sadar. Jangan bicara dulu, aku akan memberimu obat. Anian, tahukah kau, selain Ibu Suri, di ranjang beta, hanya istri beta yang boleh duduk. Kau jangan mengada-ada. Aku melakukan ini karena kau sudah menyelamatkanku, makanya aku merawatmu seperti ini. Karena kau sudah bangun, maka aku akan mencari pelayan istana untuk melayanimu. Anian, aku sungguh tahu beta salah. Maukah kau memaafkan beta sekali saja? Saat itu beta sungguh tertipu oleh orang jahat dan mengurungmu di istana dingin selama 4 tahun. Aku tahu beta salah. Bisakah kau kembali menjadi permaisuri beta? Cukup? Mu Yuanqi, penyesalan yang datang terlambat itu tak ada harganya. Kau pikir permintaan maaf yang mudah itu bisa memulihkan segalanya? Aku beritahu padamu. Terlambat. Sun Yan yang sesungguhnya sudah meninggal. Meninggal saat kau mengeluarkan titah itu. Meninggal di tengah salju lebat tahun itu. Anian, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin kau meninggal? Bukankah kau berdiri baik-baik di hadapanku? Tidakkah kau bisa memaafkan beta sekali saja? Setidaknya demi putra kita. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Akan kusampaikan ini. Untuk terakhir kalinya. Lepaskan. Aku tidak mau. Anian. Anian. Anian? Mu Yuanqi, kamu benar-benar sudah gila? Apa kamu benar-benar mengira mereka rela mati demi menyelamatkanmu? Tidak. Mereka mencintai dan menyelamatkan. Hanyalah Sun Yan yang dulu. Ini bukan hal yang bisa kamu dambakan. Yang mulia, di luar. Yang mulia, tangan Anda ini. Tabib-tabib. Cukup. Jika ada urusan, laporkan. Jika tidak ada, mundurlah. Yang mulia, pengawal rahasia minta bertemu. Izinkan masuk. Paduka Kaisar, benda inilah senjata dewa yang digunakan oleh Nyonya Su untuk menembak mati orang fisis. Hamba sudah mengujinya. Benda ini bukan hanya memiliki jangkauan serangan yang luas, tetapi juga kekuatan yang mengejutkan, tidak ada perisai yang mampu menahannya. Bahkan anak kecil pun bisa menggunakannya. Benar-benar senjata perang yang luar biasa. Jika yang kita memilikinya, kita pasti akan tak terkalahkan. Mu Yuanqi, menyingkir dan tiarap. Tidak hanya bisa membuat senjata dewa untuk satu target, tetapi juga bisa menciptakan senjata pembunuh massal yang tiada bandingnya dengan tangan kosong. Anian, mengapa kamu menjadi begitu asing? Mungkinkah benar? Hamba, Nian Wuji, memohon bertemu. Mundur. Hamba, Nian Wuji, memberi hormat kepada Kaisar. Sudah? Bangunlah. Baik. Coba katakan apa saja yang sudah kamu temukan? Hamba menyelidiki bahwa kelompok orang yang menculik pangeran dan putri pada hari itu sebenarnya adalah anak buah putra Raja Visi. Tetapi, kelompok orang yang mengejar dan mencoba membunuh Anda dan Yang Mulia, meskipun menggunakan nama putra Raja Visi, sebenarnya adalah orang lain. Hamba curiga, mereka terkait dengan kelompok orang yang sama pada waktu itu. Maksudmu? Mereka yang menjebak Anian dan yang meracuni saya adalah kelompok yang sama? Ya, mohon Kaisar segera mengeluarkan perintah. Ekor rubah itu akhirnya mulai terlihat. Saya berencana bersabar agar mendapatkan hasil yang besar. Kamu boleh pergi sekarang. Kaisar?
Hamba masih ada satu hal penting yang harus dilaporkan. Ini tentang Yang Mulia Su. Jenderal Nian, kamu sudah melampaui batas. Urusan istana dalam saya, bukan urusanmu untuk ikut campur. Hamba curiga. Hamba curiga Yang Mulia Su yang sekarang adalah palsu. Mohon Kaisar menyelidiki dengan jelas. Dan menyelamatkan Yang Mulia Su yang asli. Maksudmu? Ada orang yang di depan mata saya, tanpa diketahui siapapun, telah menukar selir istana? Kaisar, hamba hanya tahu. Saat bertemu dengan Yang Mulia Su kali ini, ia tidak hanya tidak mengenali hamba, tetapi perkataan dan tingkah lakunya sangat berbeda dari Yang Mulia Su yang hamba kenal. Dia sama sekali bukan Anian. Mohon Kaisar menyelidiki. Yang Mulia, Anda percaya padaku. Aku sudah mengenal Anian sejak kecil. Kami seperti saudara kandung selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin adalah Nian. Sunian yang asli sudah mati. Mati saat Anda mengeluarkan dekret itu. Mati dalam badai salju tahun itu. Mohon Yang Mulia segera memerintahkan untuk menangkap penipu itu, menyiksanya sampai mengaku, dan menyelamatkan Yang Mulia Su yang asli. Cukup. Mundur. Aku sendiri yang akan menyelidiki dengan jelas. Yang Mulia, mundur. Sebelum aku menyelidiki dengan jelas, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Yang Mulia, Anda benar-benar dibutakan oleh si rubah betina itu. Apakah Anda adil terhadap ketulusan hati Anian? Anian, jangan takut. Jika dia tidak menyelamatkanmu, aku akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyeret ekor rubah penipu ini keluar dan menemukanmu. Su Xiaolian. Oh, Su Xiaolian. Bagaimana bisa kamu, seorang dokter jenius, yang memiliki masa depan cerah di abad ke-21, kini malah menjadi pengganti wanita dari masa lalu? Su Xiaolian ah. Su Xiaolian, kau seorang dokter jenius abad ke-20. Satu yang masa depannya cerah. Mengapa kini menjadi pengganti wanita kuno? Identitasnya bukan milikmu. Yang Mulia? Yang Mulia? Cinta orang lain padamu. Hamba akhirnya menikahimu sebagai permaisuri sesuai janji. Semuanya juga palsu. Bahkan anak-anak yang kau rawat sendiri sejak kecil. Yeay, bagus. Semuanya juga bukan milikmu. Hidup dengan berpura-pura menjadi orang lain seperti ini, sendirian dan tanpa bantuan. Apa maknanya semua ini? Aku rindu rumah. Zaman kuno sama sekali tidak bebas, sama sekali tidak menyenangkan. Tapi bagaimana caranya aku bisa kembali? Dalam drama TV, sepertinya yang ditulis adalah menyeberang waktu setelah tenggelam. Aku belum mencobanya. Sunian. Mengapa tidak ada air? Beraninya kau tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melakukan bunuh diri di belakangku? Tampan, pria tampan. Kau minum arak? Apa yang kau sebut minum bersama itu? Aku tidak suka. Kita baru bertemu pertama kali, sudah mau minum bersamaku? Padahal kita belum pernah berciuman. Sunian, kau tidak tahu malu? Susunian? Manis sekali. Sunian, aku benar-benar berutang padamu. Yang Mulia Permaisuri, saya kembali membawa hidangan larut malam. Hamba berlutut menyambut Paduka Raja. Semoga Paduka panjang umur dan sentosa. Apakah kamu pelayan yang mengikuti Anian sejak kecil? Ya, Baginda. Ada yang ingin kutanyakan padamu? Masuklah. Baik, Paduka. Katakanlah, ceritakan semua yang kamu tahu mengenai masa sebelum dan sesudah kelahiran Anian kepada kami.
Paduka Raja, apakah Paduka masih meragukan Permaisuri? Permaisuri benar-benar tidak melakukan apapun yang menyakiti hati Paduka. Para pangeran kecil, diperjuangkan Permaisuri berlutut selangkah demi selangkah demi Paduka dan Yan. Yang Mulia Permaisuri, apa Anda benar-benar akan melakukan ini? Ada 9.000 anak tangga di sana. Tidak pernah ada yang bisa berlutut menyelesaikan seluruh tangga 1.000 harapan itu. Xiao Yue, Anda tidak tahu. Baginda Raja dan Yan tidak bisa menunggu lagi. Selama Baginda Raja belum memiliki keturunan, dan Yan tidak memiliki pewaris, segala rumor yang beredar tidak akan pernah berhenti. Dan juga negara-negara vasal itu, mereka akan semakin mengincar dan melihat Yan dengan seringai licik. Semangat rakyat gelisah. Mereka berharap kita, Yan, mengalami kekacauan internal, lalu mengambil kesempatan untuk menghancurkan kita. Baginda Raja sudah cukup lelah. Saya bersedia meringankan bebannya, meskipun hanya sedikit. Tapi Yang Mulia, tangga 1.000 harapan ini hanyalah legenda. Meskipun Anda benar-benar bisa berlutut sampai akhir, belum tentu permintaan Anda untuk memiliki keturunan akan terkabul. Meskipun hanya ada kemungkinan 1/1000, 1/10.000, 1/1.000.000 kemungkinan, saya, Sunian, harus memohon keturunan untuk Baginda Raja. Umat Sunian memohon Dewa, Dewi memberikan keturunan. 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 Yang Mulia, cukup. Sungguh sudah cukup. Jika Anda terus begini, Anda akan meninggal. Yang Mulia. Selama saya bisa membantu Baginda Raja dan Yan dari kesulitan, saya, Sunian, rela mati. Umat Sunian memohon Dewa, Dewi memberikan keturunan. 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 Tangga terakhir, saya akhirnya menyelesaikannya. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Dulu, Paduka Ratu, setiap langkah berlutut dan bersujud, darahnya membasahi tangga panjang, hanya untuk memohon pangeran kecil dan putri mahkota bagi Baginda. Anian, kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau tidak memberitahu saya? Setelah dia mengandung pangeran, kenapa dia tidak datang dan memberitahu saya? Kenapa dia tidak memberitahu saya seluruh kebenarannya? Bukan karena Paduka Ratu tidak ingin memberitahu Anda, tapi Mu Yuanqi, saya taruhkan nyawa untuk mengandung penerus kekaisaran Anda. Anda mempercayai mereka, tetapi tidak mempercayai saya. Paduka Ratu, Paduka Ratu, Xiao Yue pasti akan menyelamatkan Anda, Paduka Ratu. Saat Baginda memerintahkan pencopotan gelar Ratu, Paduka Ratu mengalami pendarahan hebat dan pingsan. Saat itu Paduka Ratu sudah tidak bernapas, hamba pikir Paduka Ratu tidak akan selamat. Untungnya, Paduka Ratu masih sadar. Ia menangis saat melahirkan pangeran kecil dan putri mahkota. Hanya saja setelah melahirkan, sifat Paduka Ratu berubah drastis. Tidak bernapas? Ternyata Anian benar-benar meninggalkan saya pada hari itu. Saya yang mengecewakanmu. Aku telah menyakitimu. Anian? Semua salahku? Aku terlalu tidak berguna? Membiarkan tikus-tikus licik itu memfitnah dan mencemarkan namamu. Aku terlalu bodoh. Terperangkap dalam rencana mereka dan menyeretmu. Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal atas perbuatan mereka, membuat hidup mereka jauh lebih buruk daripada kematian. Yang Mulia, Permaisuri benar-benar tidak melakukan apapun. Cukup.
Kalian pergilah dulu. Anian? Dahulu, aku tidak bisa melihat dengan jelas, salah menyalahkanmu. Aku tidak bisa melindungimu. Maafkan aku. Mu Yuanci? Pria bajingan. Ya? Aku lupa. Anian sudah pergi. Kau bukan dia. Aku tidak mau menjadi pengganti. Pergi? Aku, Su Xiaolian, sama sekali tidak mau menjadi pengganti. Benar? Kau adalah dirimu sendiri. Kau adalah Su Xiaolian. Aku sudah pernah kehilangan sekali. Tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya. Keluarlah. Aku tahu kau ada di sana. Hamba tahu. Anda menyalahkan hamba. Menyalahkan hamba karena tidak melindunginya dengan baik. Tetapi hamba adalah kaisar yang dahulu, baru setelah itu diri sendiri. Tanpa bukti, hamba hanya bisa mengendalikan situasi konyol ini. Namun, orang yang telah tiada tidak bisa dikejar kembali. Hal terpenting bagi kita sekarang, satu-satunya yang harus dilakukan, adalah memastikan tikus-tikus itu membayar harga darah mereka. Bagaimana menurut Jenderal? Anda ingin hamba melakukan apa? 2 hari lagi adalah upacara pengangkatan putra mahkota. Hamba ingin Anda membawa pasukan untuk mengawal dan bekerja sama dengan hamba kapan saja. Hamba ingin tikus-tikus yang gelap dan menjijikkan di istana ini sama sekali tidak dapat lolos dari genggaman hamba. Hamba menerima perintah. Apa? Semua hancur? Sampah. Semua sampah. Kesempatan yang didapatkan dengan susah payah, ternyata tidak ada satupun yang tewas. Untuk apa Raja membutuhkan kalian jika tidak berguna? Benar. Sepupu sampah macam apa yang kau pelihara itu? Bunuh saja? Bunuh semuanya? Dasar anjing tak berguna. Sudahlah. Pergilah. Tenangkan dirimu. Liner, kau adalah orang yang akan menjadi kaisar di masa depan. Bagaimana bisa kau begitu gegabah? Dan kau, jangan memperburuk keadaan. Prajurit bayangan tidak mudah dilatih. Bibi, aku tidak mengatakan hal yang salah. Jika kita melewatkan kesempatan ini, 2 hari lagi adalah upacara pengangkatan putra mahkota. Kalau nanti semuanya sudah ditetapkan, semua yang kita lakukan sebelumnya, bukankah akan sia-sia belaka? Cukup. Kali ini memang harus bertindak sesuai kesempatan. Jika berhasil itu bagus. Jika gagal, maka kita hanya bisa Mengapa saya ada di sini? Bukankah tadi malam saya sedang minum di halaman? Xiao Yue, Paduka Ratu, ada apa? bagaimana saya kembali tadi malam? Tadi malam Baginda yang menggendong Paduka Ratu kembali. Paduka Ratu tidak ingat? Apa? Pria tampan yang saya goda tadi malam itu, beliau? Gawat-gawat. Kali ini benar-benar berakhir. Ngomong-ngomong, Xiao Yue, setelah beliau mengantar saya kembali tadi malam, apakah beliau tidak melakukan hal lain kan? Setelah Baginda menggendong Paduka Ratu kembali tadi malam, beliau bertanya kepada hamba tentang hal-hal sebelum dan sesudah Paduka Ratu melahirkan pangeran kecil. Tapi hamba sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Baginda sangat terharu mendengarnya. Kali ini benar-benar tamat. Dia pasti sudah tahu bahwa saya bukan Sunian. Tapi tidak apa-apa, saya, Su Xiaolian, memang tidak sudi menutupi diri. Sebagai pengganti siapapun, Paduka Ratu, apakah Xiao Yue mengucapkan hal yang salah? tidak apa-apa Xiao Yue, kamu melakukan yang terbaik. Saya sedang memikirkan tentang persembahan untuk upacara besar. Sudahlah, Su Xiaolian, jangan kebanyakan melamun. Cuma seorang pria, urusan penting lebih utama. 2 hari lagi adalah upacara penobatan. Saya harus segera membuat kembang api
di hadapan para utusan negara untuk mendukung anak nakal itu. Dengan begitu, setelah anak nakal itu menjadi penguasa Yan, para pria tampan di dunia ini, bukankah bebas saya pilih? Baiklah Xiao Yue, cepat ambil bahan-bahan yang kita beli. Sudah saatnya. Saya memberikan sedikit kejutan kepada kalian orang kuno. Nyonya, Nyonya, Anda harus bangun sekarang. Utusan negara-negara tamu sudah memasuki istana. Pesta penyambutan negara-negara akan segera dimulai. Anda belum juga bersiap dan berdandan. Jangan ganggu aku. Aku sangat lelah karena 2 hari ini sibuk mengurus kembang api itu. Biarkan aku tidur 5 menit lagi. Ya ampun, Nyonya. Kereta Kaisar akan segera tiba. Jika Anda bangun sekarang, saya akan mengambilkan jubah mewah yang dikirimkan Kaisar untuk Anda. Sungguh. Siapa orang normal yang bangun jam 5 pagi untuk bekerja, hah? Kalian? Orang zaman dulu tidak perlu tidur? Apa kalian tidak takut mati mendadak? Hati-hati. Jangan sampai menabrak cermin. Hamba menyembah Paduka Kaisar. Anian, Paduka Kaisar, bukankah Paduka bilang bahwa menyambut tamu agung harus berpakaian rapi? Penampilan hamba sekarang tidak pantas, sebaiknya Paduka menunggu di luar sebentar. Xiaonian, kamu nakal? Nakal apanya? Dasar brengsek, padahal kamu sudah tahu segalanya. Masih saja berpura-pura. Di depanku? Hah? Kamu mau aku terus jadi pengganti? Itu tidak akan pernah terjadi. Xiaonian, aku tidak menjadikanmu sebagai pengganti. Benarkah? Kalau begitu, berani bersumpah bahwa kamu tidak pernah mencintai mantan permaisurimu, Sunian? Aku, Sudah kuduga. Mu Yuanqi, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba menyentuhku di sini. Kalau bukan karena anak, kita tidak akan bisa berdamai. Seperti ini, setelah upacara penobatan selesai, kita akan menjalani hidup masing-masing, tidak saling mengganggu. tidak boleh, aku tidak mengizinkannya. Kamu hanya boleh menjadi wanitaku. Sunian, apakah saya terlalu lunak padamu? Sampai kamu lupa kalau aku adalah kaisar, penguasa satu negara, yang martabatnya tidak boleh dilanggar? Saya tidak sengaja, tolong jangan mendekat lagi. Ayah, Bunda, apa yang sedang kalian lakukan? Acaranya sudah mau dimulai, cepatlah keluar. Baik, Bunda akan segera keluar. Kau ini kucing liar kecil yang cerdik. Aku, cepat atau lambat akan menjinakkanmu. Yang Mulia Kaisar telah tiba. Semoga Yang Mulia panjang umur, panjang umur, panjang umur. Wanita jalang sialan itu belum juga dikembalikan ke posisi ratu. Sudah berani bersikap sombong berjalan bersama Kaisar. Tunggu saja. Setelah hari ini, saya pasti akan membuatmu hancur reputasinya dan tidak punya tempat peristirahatan terakhir. Mu Yuanqi, biar kau bersikap angkuh untuk yang terakhir kalinya. Bagaimanapun, setelah ini, kursi kekuasaan tertinggi di negara ini akan menjadi milikku. Kaisar Yan, jangan terlalu cepat merasa bangga. Aku, Aisai, pasti akan membuat kalian membayar mahal. Anian, sebentar lagi, aku akan bisa membalaskan dendamu. Kali ini mereka tidak akan ada yang bisa lolos. Para hadirin sekalian, berdirilah. Terima kasih atas anugerah Yang Mulia. Berkat kekuatan dari surga, dengan perlindungan dan berkah yang besar, Tuhan memberkati Yan, dengan sukacita mendapatkan ahli waris kekaisaran. Hari ini, diumumkan kepada seluruh negeri, mengundang semua negara untuk menghadap, berbagi perjamuan dan kegembiraan, menyaksikan penobatan putra mahkota Yan. Aku, mewakili Yan, menyambut utusan dari berbagai negara. Utusan dari negara Sili, membawa keberuntungan dari negara Sili, mutiara spiritual 1000 tahun dari Laut Dalam. Selamat atas perolehan putra mahkota oleh Yan. Semoga Yang Mulia putra mahkota di masa depan menjadi gagah berani dan tak tertandingi di seluruh dunia. Bagus. Utusan Qiangwu, membawa lukisan keberuntungan
mengucapkan selamat kepada Yan. Semoga Yang Mulia Putra Mahkota mampu menulis dan menentukan nasib dunia, mampu memimpin dan menaklukkan. Sangat bagus. Putusan Nisi juga membawa keberuntungan dari negara kami untuk mengucapkan selamat kepada Yan. Bagus, bagus, bagus. Xiao Linzi, siapkan hadiah mewah sebagai balasan. Baik, Paduka. Sudah waktunya. Kaisar Yan, untuk merayakan kegembiraan terbesar Yan ini, kami dari Kekaisaran Visi juga telah menyiapkan keberuntungan tingkat tinggi, patung Dewa Langit, untuk Putra Mahkota, sebagai ucapan selamat dan berkah. Ada yang aneh? Jangan-jangan dia mau berbuat jahat lagi. Tenang saja. Dasar brengsek, mau mengambil kesempatan dariku lagi. Setelah upacara penobatan selesai, aku akan berhitung denganmu. Semoga dewa-dewa memberkati Yan, karena memiliki penerus. Semoga Pangeran Mahkota kelak menjadi Kaisar Agung sepanjang masa, dan menjaga Yan, makmur selama ratusan tahun, dan bersatu selama ribuan tahun. Ini, ya Tuhan ini. Darah. Lihatlah cepat, patung berdarah. Apakah ini pertanda buruk yang legendaris? Beraninya, hentikan omong kosong itu. Hari ini adalah hari baik penobatan Putra Naga. Ayo cepat, cepat buang batu ini keluar. Patung dewa mengeluarkan darah. Peringatan dari para dewa, pertanda buruk. Ini adalah bencana besar. Pangeran Mahkota adalah pembawa sial, tidak boleh dinobatkan. Patung dewa sudah berdarah sebagai peringatan. Mungkinkah Putra Mahkota Yan Agung benar-benar orang yang membawa sial? Menurut saya, mungkin begitu. Jelas-jelas Yan tidak pernah memiliki keturunan. Siapa yang tahu bagaimana keturunan ini bisa didapatkan? Jangan-jangan itu adalah praktik pengasuhan roh jahat, atau anak haram yang diperoleh secara paksa menggunakan sihir voodoo. Yang Mulia Kaisar Yan Agung, hamba, negara kami kecil dan rendahan, khawatir tidak layak untuk menghadiri upacara penobatan Putra Mahkota. Mohon, Kaisar Yan Agung mengizinkan hamba kembali ke negara hamba. Negara Qiangwu juga merasa tidak layak. Mohon Kaisar Yan Agung memaafkan. Saya dari Nisi juga sama. Mohon Kaisar Yan Agung membebaskan kami. Kurang ajar. Jangan membahas hal-hal gaib atau tahayul. Itu benar-benar omong kosong. Benar. Jelas ini adalah patung Dewa Negara Visismu, sekarang patung itu berdarah. Apa urusannya dengan negara Yan kami? Ini jelas merupakan konspirasi negara Visi. Kalian semua jangan sampai tertipu olehnya. Pengawal, tangkap Putra Raja Visi ini. Yang Mulia, hamba memiliki urusan mendesak yang harus dilaporkan. Bendungan sungai di wilayah Yan Agung runtuh serentak, banjir bandang terjadi, semua sawah telah terendam, rakyat kelaparan di mana-mana. Ini adalah pertanda buruk. Apa katamu? Beraninya kamu melakukan ini? Berani mengorbankan rakyat untuk menekan beta? Yang Mulia, air banjir mengalir deras, ikan-ikan kecil berenang kacau, rakyat menemukan sepotong kain dari perut ikan, tertulis di atasnya, jika Putra Mahkota dinobatkan, negara Yan akan hancur. Yang Mulia. Sialan. Aku sudah tahu kalau orang-orang ini ada niat buruk. Bagus, Kaisar Yan Agung. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Saat ini, di wilayah Yan, telah muncul tanda-tanda buruk. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Putra Mahkota adalah anak pembawa sial. Sekali dia diangkat, Yan akan binasa. Saat ini di wilayah Yan, bencana alam seperti ini terjadi, Putra Mahkota tidak boleh diangkat. Baginda, mohon batalkan pengangkatan Putra Mahkota. Mohon, Yang Mulia, batalkan upacara pengangkatan. Mohon Yang Mulia batalkan upacara pengangkatan. Menurutku membatalkannya saja tidak cukup. Ini jelas-jelas adalah anak pembawa sial yang membuat surga murka dan menurunkan hukuman ke Yan. Menurut pendapatku, Putra Mahkota ini harus dieksekusi, kemudian angkat pewaris lainnya sebagai permintaan maaf. Benar, aku sudah bilang sejak lama, Sunian adalah orang rendahan. Bagaimana mungkin dia melahirkan anak naga? Dia pasti menggunakan ilmu sihir itu untuk melahirkan anak haram itu. Kita harus segera menghukum mati Putra Mahkota dan mengangkat Pangeran Ning, satu-satunya keturunan sah, sebagai adik kaisar. Mohon Yang Mulia hukum mati Putra Mahkota dan angkat Pangeran Ning sebagai adik kaisar. Benar? Kakanda Kaisar, Anda mandul selama bertahun-tahun dan tidak memiliki anak. Mengapa Anda harus bersikeras menentang surga? Jika tidak ada Putra Mahkota, bukankah masih ada aku, adik kaisar Anda? Mu Changlin. Kakanda Kaisar, rakyat menginginkan ini. Mohon Yang Mulia, hukum mati Putra Mahkota. Saya, Pangeran sendiri akan menaiki posisi Pangeran Mahkota ini untuk menebus dosa kepada langit dan memohon berkah bagi rakyat. Cukup. Siapa yang bilang putraku adalah pembawa sial? Siapa yang bilang hari ini adalah hari sial? Pertanda buruk itu sepenuhnya tidak masuk akal. Putraku,
adalah orang pilihan yang membawa berkah alami. Xiao Yue, pergilah menyalakan kembang api. Semuanya silakan mendongak. Biar kalian lihat apa yang disebut pertanda. Baik, yang cahayanya memenuhi langit. 5. Hanya ini yang disebut cahaya memenuhi langit. Sunian, dengan langit seperti ini, kau mau kami melihat apa? Melihat mengapa masa depan Yan begitu kelam? 4. Benar, Sunian, sebaiknya kau berhenti menarik perhatian dan berjuang keras di sini. Cepat serahkan bajingan kecil itu padaku. Anian, Tenang saja. Hadirin sekalian, pertanda baik akan segera tiba. 3, 2, 1. Paduka, cepat lihat apa itu? ini Cahaya yang memenuhi langit ini, seperti siang hari, pertanda baik turun dari langit. Ini belum seberapa. Masih jauh dari cukup. Tunggu, lihat, apa itu? Hewan dewa. Ini adalah hewan dewa pelindung negara, naga emas 5 cakar. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Paduka, ini kabar gembira. Pangeran Mahkota memang orang yang disayangi surga, pewaris yang ditakdirkan untuk Yan. Yan, masa depannya cerah. Tidak. Mustahil. Bagaimana bisa ada naga emas 5 cakar? Aku, Raja, tidak percaya. Palsu? Pasti palsu? Bagus sekali, Yan punya harapan. Benar saja, Yang Mulia Putra Mahkota adalah reinkarnasi naga emas sejati yang ditakdirkan oleh langit. Melihat adalah mempercayai. Kalian semua sudah melihatnya, bukan? Putraku adalah putra naga yang diberkahi surga. Dia adalah masa depan Yan. Selamat kepada Kaisar Yan yang telah mendapatkan putra naga yang ditakdirkan oleh langit. Masa depan Yan pasti akan sangat cerah. Benar, benar. Sebelumnya saya yang bodoh. Yang Mulia Putra Mahkota adalah orang yang ditakdirkan untuk Yan. Kami Qiangwu bersedia mempersembahkan harta. Memohon maaf dari Kaisar Yan. Kami Nisi juga bersedia mempersembahkan lebih banyak harta. Hanya memohon Kaisar. Yan memaafkan kata-kata tidak sopan sebelumnya, agar tidak merusak persahabatan kedua negara. Selesai, semuanya berakhir. Yan benar-benar memiliki naga keberuntungan yang muncul. Tidak bisa, saya harus lari. Cahaya langit yang menyebar, naga emas muncul. Mungkinkah saya benar-benar salah? Anian, terima kasih. Hari ini, keberuntungan turun dari langit. Naga emas muncul. Aku memaafkan ketidaksopanan para utusan negara-negara sebelumnya. Namun, orang yang baru saja memfitnah Putra Mahkota. Kemarilah, tangkap dia. Apa yang akan kalian lakukan? Saya pangeran negara Fisis. Kalian tidak boleh menyentuh saya. Pangeran Kekaisaran Visi menggunakan patung, berpura-pura menjadi dewa, menyesatkan orang banyak, berusaha mencelakai Putra Mahkota. Kejahatannya harus dihukum berat. Jangan biarkan dia lolos. Kenapa belum bertindak? Kaisar Yan, saya tidak bermaksud mencelakai Putra Mahkota. Itu Pangeran Ning. Dialah yang menyuruh saya melakukan ini. Dia ingin menjadi adik kaisar. Dia ingin mewarisi takhta. Oh, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa adik kekaisaran saya mengingini takhta dan tidak segan-segan berkolusi dengan suku asing untuk mencelakai Putra Mahkota. Kemari kalian, seret dan interogasi Pangeran Ning. Lancung, siapa di antara kalian yang berani menyentuh saya? Mu Yuanqi, berhentilah berpura-pura. Naga ilahi apa? Itu hanyalah trik untuk menipu orang. Pewarisian apa? Si anak haram itu pantas mendapatkannya? Mengapa saya tidak pantas? Padahal Anda sudah kehilangan ahli waris? Padahal, saya adalah keturunan langsung yang paling sah dari Yan. Mengapa Anda masih belum menyerahkan takhta? Ini, Anda yang memaksa saya. Di mana pasukan penjaga istana? Astaga, langsung memberontak tanpa banyak bicara. Jangan terlalu aneh begini dong. Pangeran Ning, Anda berniat makar, ya? Apa yang harus saya takuti? Jika Anda tidak memberikannya, saya akan mengambilnya sendiri. Mu Yuanqi, segera keluarkan maklumat, mundur dan serahkan jabatan. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak memikirkan ikatan persaudaraan. Baiklah. Pangeran Ning, karena Anda mengatakan ini, maka saya merasa lega. Nian Wuji, beritahu kavaleri besi, tangkap pengkhianat ini. Kakak kekaisaran? Anda menakut-nakuti siapa? Jenderal Agung Nian sekarang jauh di Saibei, ribuan mil jauhnya. Air jauh tidak bisa memadamkan api yang dekat. Anda pikir, siapa yang bisa melindungi Anda? Bergerak. Hamba, Nian Wuji, menerima perintah. Nian Wuji, kenapa kau kembali? Tidak ada waktu lagi. Cepat, bertindak, tangkap Mu Yuanqi, untukku. Kavaleri Harimau Besi Wuhu, serang. Serang.
Tidak, gawat. Yang Mulia Pangeran Ning, kavaleri harimau besi Wuhu datang menyerang. Raja Ning, Mu Changlin. Tindakan yang sangat tercela. Menentang penguasa dan mencoba membunuh kaisar. Kejahatan yang tak terampuni. Hari ini, statusnya sebagai pangeran dihapus. Tanah feodalnya disita. Dihukum mati. Dan akan dieksekusi setelah musim gugur. Tidak, Mu Yuanqi. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah keturunan terakhir Ibu Suri. Tidak, kau tidak bisa menyakiti saudaramu sendiri. Ibu Suri, selamatkan aku. Ibu Suri, selamatkan aku. Ayo, seret dia dan penjarakan. Ibu Suri, selamatkan aku. Ibu Suri, selamatkan aku. Selamatkan aku, Ibu Suri. Yang Mulia, Linar hanya dipengaruhi oleh suku luar, dia sedang kalap. Yang Mulia, lagi pula, Anda juga baik-baik saja? Bisakah Anda mempertimbangkan permintaan saya? Mempertimbangkan hubungan persaudaraan kalian? Mempertimbangkan begitu banyak kontribusi yang telah keluarga Xiao berikan kepada Yan? Ampuni Linar, Yang Mulia. Oh, wanita tua licik. Apa maksudnya lagi pula, tidak terjadi apa-apa? Jika saja Yang Mulia tidak berpandangan jauh ke depan, mungkin beliau sudah dibunuh oleh bajingan ini. Masih berani memohon di sini. Hanya Anda yang berani sekali. Sun Yan, dasar anak kurang ajar. Saat saya bicara, bukan giliran Anda menyela? Cukup, Ibu Suri. Daripada Anda terus memikirkan cara menyelamatkan Raja Ning, lebih baik Anda memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Ayo, bawa semua kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Xiao Ibu Suri dalam beberapa tahun terakhir ke sini. Keluarga Xiao, pada tahun pertama Tianqi, secara diam-diam meracuni, menganiaya kaisar, menyebabkan kaisar hampir mustahil memiliki keturunan. Pada tahun kelima Tianqi, bersekongkol dengan Pangeran Ning, memfitnah permaisuri Yang Mulia Su dan Jenderal Kavaleri Nie Wuji berselingkuh. Tidak. Memfitnah dan menganiaya keturunan kerajaan. Kejahatan kalian sungguh tak terhitung. Tak termaafkan dosanya. Putuskan, hukum mati seluruh keluarga. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Tidak. Bukan begitu, Yang Mulia. Bukan begitu, Yang Mulia. Aku adalah ibunda Yang Mulia. Yang Mulia tidak boleh melakukan ini padaku. Yang Mulia, jangan. Cepat seret dia keluar. Anian, sebentar lagi aku bisa membuat seluruh keluarga Xiao dihukum mati dan seluruh hartanya disita. Sebentar lagi aku bisa membalaskan dendammu. Yang Mulia. Untung saja tidak apa-apa. Aku takut sekali. Para utusan dari berbagai negara pasti terkejut. Sekarang, pemberontak sudah ditangkap. Semuanya, silakan nikmati hidangannya dengan tenang, dan lanjutkan upacara penobatan putra mahkota. Aduh, melelahkan sekali. Akhirnya selesai juga. Sekarang si bocah sialan ini sudah menjadi satu-satunya pewaris Yan, yaitu putra mahkota. Ciu-Ciu juga sudah menjadi putri agung. Mereka juga tidak membutuhkan aku untuk menjaga mereka lagi. Aku orang asing ini, sudah saatnya kembali. Berat sekali rasanya untuk pergi. Tapi kalau aku tidak segera pergi, setelah bajingan sialan itu selesai dengan urusannya, sepertinya aku tidak akan bisa pergi lagi. Permaisuri, mau lari kemana? Celaka. Anian? Aku tanya, kamu mau lari sampai kemana? Lari? Omong kosong apa ini? Aku hanya ingin keluar istana untuk jalan-jalan. Jalan-jalan di luar istana? Iya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jalan-jalan di luar istana harus membawa barang sebanyak ini? Benar, aku memang ingin kabur. Kenapa? Aku, Su Xiaolian, tidak punya kegemaran menjadi pengganti orang lain. Lagi pula, istana yang dingin dan tak berperasaan ini, istana yang begitu besar. Aku juga tidak menyukainya. Mu Yuanqi, kamu adalah kaisar. Wanita macam apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Tidakkah kamu bisa membiarkanku pergi? Tidak bisa. Anian? Aku tahu kamu bukan dia. Aku juga tidak menjadikanmu sebagai penggantinya. Yang aku sukai adalah kamu. Yang cerdik dan lincah itu. Yang suka mengembangkan, menciptakan hal-hal baru itu. Yang bakatnya luar biasa itu. Dirimu yang bersinar. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Tinggal di sini? Su Xiaolian.
Mulut manis? Sejak dahulu, hati seorang kaisar selalu yang paling tipis. Lagi pula perasaan sukamu, aku tidak sanggup menanggungnya. Aku juga tidak ingin menjadi burung yang dikurung dalam sangkar. Mu Yuanqi, jika kamu benar-benar menyukaiku sedikit saja, maka biarkan aku pergi. Anian, Terlebih lagi, sebelumnya ada menteri datang melapor, di dalam wilayah Yan, banjir tak terkendali, ladang-ladang hancur. Musim dingin tahun, ini pasti akan terjadi kelaparan. Jadi sekarang jika aku bergegas keluar istana, pergi ke daerah bencana, meneliti dan menghasilkan tanaman pangan dengan hasil tinggi, membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi, kau tidak boleh hanya memikirkan urusan pribadimu saja. Baginda? Baginda, apakah Baginda benar-benar mengizinkan Yang Mulia Su pergi begitu saja? tidak akan. Wanita yang aku sukai hanya boleh menjadi milikku. Berikan perintah, aku akan menyamar. Ngomong-ngomong, ingat untuk membawa putra mahkota dan putri agung. Anian, dengan adanya anak-anakku, kau jangan harap bisa lolos dari genggamanku.